Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Farhana dengan NIM 721149032. Di sini saya dari Akuntansi Internasional Universitas Negeri Semarang angkatan 2019 ingin mempresentasikan yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, yaitu mengenai pertemuan ke-14 yaitu proyek 10 tentang Query Based Data Textbook. Langsung aja mulai. Yang pertama itu ada basis data textbook. Basis data textbook terdiri dari 4 tabel yang saling berhubungan karena memiliki nilai yang sama. Tabel dan data flow datanya ditampilkan pada figur P11. Tabel student berisikan 4 field, yaitu first name, last name, book name, and copies to sell. Nah, di bawahnya ini merupakan figur tabel P11, yaitu table and field dalam base data textbook. Nah, ini tuh tampilannya seperti ini. Next itu ada figur P102 field dan nilai dalam tabel student. Nah, jadi kalau misalnya diklik itu tampilannya seperti ini, ada first name, last name, book name, copies to sell. Lalu figur P103 field dan nilai dalam table book. Nah, jadi kalau misalnya diklik di dalam table book ini berisikan book name, title, author, and price. Tampilan seperti ini ada di figur P103. Lalu ini ada dalam figur P104 itu layar basis data textbook. Jadi tinggal klik queries, terus create query in design view. Lalu ada figur P105 ini field dan nilai dalam table book. Jadi ini begini. Tampilannya seperti ini. Lalu ada membuat query dengan batasan. Nah, di sini ada figur P10.6 itu dalam memilih tabel untuk query. Jadi tinggal misalnya mau masukin book nih, tinggal di add aja booknya. Jadi tinggal add tables, terus pencet book, terus add gitu. Lalu setelah yang tadi kita akan tampilannya akan menjadi seperti yang di figur P10.7, yaitu query berdasarkan contoh siap diselesaikan yang tadi. Nah, itu di dalam table book itu berisikan book name, title, author, and price karena kita memilih yang table book. Lalu ada membatasi query pada harga yang lebih besar dari $100. Nah, ini ada tinggal tulis di kriterianya itu lebih besar dari 100. Lalu ada figur P109. Nah, itu merupakan hasil dari pembatasan harga yang lebih dari $100. Next itu ada figur P110. Ini membatasi harga agar lebih dari atau sama dengan $50, tetapi kurang dari atau sama dengan $75. Nah, ini tinggal yang di kriterianya itu ditulis lebih dari sama dengan 50 and kurang dari sama dengan 75. Lalu di figur 10-11 ini membatasi harga agar kurang dari $75 atau lebih besar dari $100. Nah, ini tinggal ditulis aja di kriterianya ini kurang dari 75 dan ditulis di OR-nya ini lebih dari $100. Lalu ada query parameter. Nah, akses memungkinkan adanya query parameter, yaitu query yang tidak memberikan kesempatan kepada pengguna untuk memberikan suatu nilai ketika query tersebut dijalankan. Nah, misalkan pembuat keputusan ini mencari harga buku yang amat rendah atau amat tinggi. Pembuat keputusan dapat mengodekan jumlah harga dalam query tersebut. Next itu ada batasan yang tidak tepat. Nah, batasan pada field berisikan teks bisa jadi sulit untuk dibuat karena kecocokan yang dimaksud kurang jelas. Sebagai contohnya itu mencari seorang yang bernama Tatum. Nah, ini ada contohnya itu pada figur P1013 ini query akan meminta nilai parameternya. Lalu pada figur P1014 ini batasannya tidak tepat untuk mencari Tatum. Jadi kita tinggal tulis di kriteria itu tanda kutip Tatum. Nanti hasilnya akan keluar pada seperti tabel yang P10.1. Itu contoh pencocokan dengan wildcard.
Jadi ini tidak tepat ya. Lalu ada query yang membutuhkan lebih dari satu tabel. Nah, query yang membutuhkan field data lebih dari satu tabel mengharuskan tabel yang memberikan nilai field ini maupun tabel yang digunakan untuk menavigasi antar tabel-tabel ini juga dimasukkan dalam key BE. Itu ada figur P1015 ini kecocokan wildcard pada kata N. Itu tinggal ditulis aja di kriteria like tanda kutip bintang N tanda bintang kutip gitu. Lalu ada di figur P10.16 ini query yang tidak tepat untuk menampilkan buku yang digunakan pada sebuah kelas. Maksudnya itu seperti ini tampilannya. Lalu pada figur P10.17 ini beberapa hasil dari query yang tidak tepat untuk menampilkan buku yang digunakan di sebuah kelas. Ini hasilnya dari yang tadi. Terus ada figur P10.18 ini query yang benar untuk menampilkan buku yang digunakan dalam kelas. Jadi di link dulu gitu. Lalu figur 10.19 ini hasil query yang menampilkan buku yang digunakan dalam berbagai mata kuliah. Itu hasilnya seperti ini, seperti yang figur P10.19. Lalu ada figur P10.20. Ini mulai menyusun query untuk menggunakan mata kuliah tanpa buku. Nah, jadi ini query-nya disusun gitu nih. Di dalam tampilannya seperti yang di figur P10.20. Lalu figur P10.12 ini dua ini memilih semua catatan dari tabel kelas. Jadi pilih yang nomor 2, include all. Lalu pilih OK, lalu akan muncul seperti figur P10.23. Itu hasil query setelah memodifikasi properti gabungan. Tampilannya akan seperti ini. Lalu ada penggabungan dan perhitungan field data. Nah, karakter-karakter pada field data dapat digabungkan dengan karakter field teks lain. Field numerik dibutuhkan untuk melakukan operasi numerik. Operasi ini dapat berada dalam suatu query sehingga nilai-nilai dalam base data tersebut tidak harus diubah. Nah, itu lalu di bawahnya itu ada figur P10.24. Nah, ini menggunakan bahasa Isnul, I don't know how to pronounce, but tinggal ditulis di kriterianya. Lalu akan muncul seperti figur P10.25. Nah, ini query untuk menggabungkan field first name and last name. Itu tinggal name, yang di samping first name itu ada name, di dalam kurung last name tanda N kutip, koma N dalam kurung first name gitu. Dan lalu ada figur P10.26 ini query dengan baris total. Gitu. Lalu ada figur Ada figur P10.27 ini desain query dengan fitur pembilang dan penjumlah. Jadi ada count and sum di dalam itunya, tabelnya itu. Lalu figur P10.28 itu beberapa hasil query yang menampilkan fungsi pembilang dan penjumlah. Jadi ini merupakan hasil dari query-query yang tadi kita jumlahkan. Lalu figur P10.29 itu query untuk menghitung harga keseluruhan. Itu ada rumusnya itu extend copies to sell dikali price gitu. Lalu figur P10.30 itu merupakan hasil dari total keseluruhannya, dan itu ada tambahan figur P10.31 itu query untuk menghitung jumlah harga keseluruhan. Tinggal ditambahin sum di bawahnya. Oke, gitu. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah-salah kata atau salah untuk menjelaskannya karena saya juga masih belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.